Dan yang ketiga, ciri orang yang imannya belum kokoh, hidupnya ribet, ya. Ini mengulang. Jadi ribet aja, semua urusan jadi masalah besar, ngomel terus, komplain terus, celetak-celetuk terus, segalanya salah, nyari-nyari kekurangan, gak ada rasa syukurnya, gak ridho ke takdir. Riweh aja, perkara-perkara cetek jadi masalah besar, satu patah kata jadi ribet, sakit hati, dendam, gak nyaman. Pokoknya hidupnya tuh apa ya, kemerungsung atau apa ya namanya tuh, nggak nyaman aja. Padahal kejadian itu ada terus nih Pak. Dari sini nanti pas makan keluar parkir itu ada kejadian semua kan. Dan bekal banyak kejadian yang nggak cocok tuh banyak Pak. Mau makan ini ternyata makan cabenya kegedean, yang tadinya pengen ini, yang kejadian sebaliknya, mobil nggak bisa di starter, pasti lihat kempes, macam-macam. Ini hari ini bekal macam-macam nih kejadian tuh. Ada yang ribet aja, marah-marah terus, jengkel terus, kemerungsung. Tapi bagi orang yang kuat iman, enjoy saja karena semuanya ladang amal. Jadi udah relax aja, dinikmati, didapat nikmat, bersyukur, dapat musibah, sabar, kalau berbuat ikhlas, kalau tergelincir tobat. Itu aja 4. Kalau orang yang kuat iman diberi nikmat sekecil apapun syukur terus, diberi ujian sabar. Kalau dia berbuat ikhlas, kalau dia hilaf tergelincir segera tobat. Jadinya anteng. Nah, seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang kuat imannya. Nah, makin kuat iman namanya yakin, yaitu ihsan. Kenapa begini? Yang sholat sekedar sholat itu dia Islam. Tapi sambil sholat sudah merasakan ini merupakan kewajiban dari Allah. Dia berusaha menyadari dirinya sedang menyembah Allah, itu iman. Tapi ketika sholat dia yakin dia bisa ke masjid itu dengan pertolongan Allah, yakin Allah sedang melihat dirinya, yakin Allah sedang mendengarkan ucapannya, yakin dia senantiasa ditatap Allah dimanapun, kapanpun. Ini ihsan. Ini puncaknya bahagia dalam hidup itu ihsan. Jadi bahagia itu yang asli bukan pada uang, pangkat, gelar, jabatan, benda, memuaskan nafsu. Enggak Pak. Itu mah casing, sebentar lagi juga hilang. Duren enak tidak? Atulah jawab hadirin, daripada nganggur. Duren enak tidak? Bagaimana kalau makan duren 1 karung? Dikarungin kitanya. Apa yang enak menurut nafsu itu sedikit dan sebentar. Nih contoh, saya mohon maaf Pak, sambungkan tangan semuanya. Sambung, angkat yang tinggi. Alhamdulillah. Enak tidak? Kita ulangi 100 kali. Ini zaman sekarang hadirin. Ayo kita ulangi 100 kali. Bukan enak Pak. Jadi dunia ini memang oleh Allah diciptakan udah kalah sedikit sebentar. Maaf ya bagi yang sudah berumah tangga tahu kan, tapi udah kelamaan juga gempot ya. Artinya nggak bisa kita bahagia dengan dunia tuh nggak ada. Ini cuman fata morgana. Bahagia itu yakin ke Allah, dan ini yang harus kita cari. Coba contohnya ya. Ini kan sekarang sholat di sini Islam. Percaya tidak di ruangan ini ada Allah, melihat di ruangan ini diketahui Allah.
Percaya tidak? Nah, itu udah bagus. Yakin tidak Allah sedang melihat kita? Nah, ini yang berat. Tidak selamanya. Kenapa? Karena yakin ini nikmat terbesar. Dan ini Pak yang mengubah akhlak. Pokoknya yakin itu mengubah. Masih ingat perumpamaan tangan ini bukan sulap ya? Apa yang ada di tangan ini? Nah, kalau bingung seperti itu, menyebut kosong, takut ada, nyebut ada apa, bingung. Apa yang ada di tangan ini? Apa? Nah, kalau yakin kayak gitu, mantep. Apa manfaat yakin Allah anta budallah ka'annaka tara? Ibadah seakan melihat Allah, tapi kan kita nggak mungkin lihat Allah, tapi hati yakin Allah melihat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang engkau kerjakan. Kalau kita yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ini satu ayat ya, Al-Hadid ayat 4. Apakah Allah, bagaimana Allah melihat kita? Gini-gini ya, Allah bersamamu itu bukan berarti seperti kita bersama begini, ini manusia. Tapi Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, mengetahui pikiran kita, mengetahui hati kita, mengetahui segala sesuatu tentang kita. Pengetahuan Allah tentang kita maha dekat, sempurna pengetahuannya. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah. Kita tidak tahu nih, si badan ini nggak tahu kita kenapa jadi aki-aki, ya kan? 15 tahun yang lalu ketika saya pertama ceramah di sini nggak gini-gini amat. Maksudnya belum jangan nyebut tua lah Pak, belum ripuh ini. Bisa dilihat dulu bangun dari duduk tuh zet gitu kan, tapi sekarang zet kiri kanan. Ini karena badan ini bukan milik kita, ini milik Allah. Pengetahuan Allah dekat dengan kita, kekuasaannya apa yang Allah kehendaki terjadi pada kita. Allah menggenggam, mengetahui segala-galanya, ilmunya, ampunannya, kasih sayangnya, seperti itu. Jadi kita tuh jangan membayangkan oh Allah itu dekat, nggak bisa membayangkan begitu. Masih ingat ini Bapak-bapak, Allahu Akbar. Saya mohon maaf ya, kenapa kita nggak bisa membayangkan Allah secara zatnya? Nggak mungkin. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Ini masjid besar sekarang, betul tidak? Besar atau kecil? Ini masjid besar, walaupun belum jadi kelihatan besar. Kapasitas berapa nih Pak? 2.000. Terserah Bapak aja, 10.000 lah ya, kalau didempet-dempet. Tapi ini masjid ini di Tangerang besar atau kecil dibandingkan Tangerang? Kecil. Dibandingkan Jawa Barat, titik. Di Indonesia gak ada apa-apanya masjid ini, betul? Di dunia nothing. Dunia ini dengan matahari kita itu volumenya isinya 1,3 juta dunia. Mana yang gede di sini? Udah nggak ada lawan matahari aja, betul tidak? Siapa yang paling hebat di sini? Nggak ada apa-apanya. Siapa yang paling hebat di Indonesia? Nggak ada apa-apanya. Ukurannya dibanding dunia nggak ada apa-apanya dibanding matahari. Matahari ini cuma salah satu bintang
di antara gugusan bintang galaksi Bima Sakti, katanya ini sekitar 100 sampai 400 miliar, kayak seperti matahari itu, tapi besar-besar, banyak, kecil sekali dunia ini. Allahu Akbar. Dan galaksi yang ada di langit yang diketahui ini diperkirakan katanya galaksi-galaksi gugusan bintang itu ada 100 sampai 100 ratusan triliun, banyak sekali. Itu satu langit, Pak. Nah, langit yang dikenal ini, satu lapisan ini seperti satu cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Begitu luas padang pasir, cincin. Itu langit pertama. Langit kedua sama seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Demikianlah sampai langit ketujuh, dan Allah ada di atas arsy yang agung, menguasai segalanya. Bagaimana bisa masuk ke dalam pikiran kita, pandangan mata kita? Benar? Dan dikuasai semuanya oleh Allah. We are nothing. Aduh, I'm sorry ya. We are nothing. Jangan syamsya ya. Diberi ambeien saya dapat. Segagah apapun, kasih bakteri, diare, nangkring terus di toilet, ya kan? Enggak ada apa-apanya kita ini. Nahan uban satu aja gak bisa, dicet keluar lagi. Makanya orang yang paling bodoh dan dibenci Allah, orang yang sombong, nggak ngerti apa-apa dia, nggak ngerti apa-apa, nggak kenal siapa Tuhannya, nggak kenal siapa dirinya, nggak ngerti hidup ini apa. Sombong itu tanda kebodohan yang nyata. Nah, orang yang yakin kepada Allah, Allah udah tahu semuanya tentang kita, ya. Jadi biasa-biasa sajalah. Halo, baru saya lihat ada tayangan tentang gangster, namanya Gangster Ki. Saya tahu belum? Gangster aki-aki ada di. Ya, ternyata sepuh-sepuh ya. Ujungnya makin reyot. Segitu galaknya, mati semua akhirnya, Pak. Yakuza juga, Yakuki, Yakuza aki-aki. Yang dulunya ini, maaf ya bergurau, ditanya mungkin oleh cucunya, kakek kenapa kok kakek tatonya banyak tato cacing? Ini bukan cacing cu, dulu tuh naga. Karena kakek udah sepuh, jadi kayak cacing, susah, digaya-gaya juga udahan kita ini, benar? Makanya orang yang yakin ke Allah itu, satu, dia susah maksiat. Mau maksiat gimana? Allah ngeliatin terus, tidak ada yang luput, dan tubuh ini juga dikuasai Allah. Allah tahu maksiat kita, lirikan mata, pikiran, hati. Susah, makin yakin ke Allah tuh susah. Sekarang aja ada CCTV orang susah maksiat, benar? Kedepan ini mungkin ada CCTV. Susah nih. Ini teknologinya tinggi. CCTV yang tembus ke pikiran dan hati. Waduh, keren? Tuh kan gak ada yang ngangguk, terserah ya. Sekarang CCTV kan hanya lahir, tapi infrared udah ada tuh Pak, sampai ke suhu, benar? Apalagi kalau ada CCTV yang bisa mendeteksi pikiran dan hati. Waduh, kita jadi ngadak-ngadak soleh. Misalkan bapak pulang dan istri membeli alat pendeteksi kebohongan,
Waduh repot, bapak nggak mau pulang ya kan. Oh maaf, saya mau cerita sedikit. Karena sudah lagi senang berkuda lagi nih Pak. Jadi saya belajar ilmu tentang kuda. Ternyata Pak, kuda itu Masya Allah. Ini ilmiah nih Pak, bukan ngarang ya. Kuda itu bisa mendeteksi detak jantung penunggangnya, nafas, sorotan mata, kualitas belayan. Itu kuda Pak. Jadi sekarang saya kalau ketemu kuda rada soleh Pak. Karena dia tahu. Kuda tahu yang nunggangnya ini ragu atau yakin, sayang atau tidak. Betulan Pak, Masya Allah. Itu kuda, binatang ciptaan Allah. Misal kuda dikasih makan tiap hari oleh seseorang, yang ngasih makannya teh udah rutinitas, bro, ngasih minum bro. Tapi ada yang datang sepekan sekali, datang natap kuda. Tatapnya tuh dengan kasih sayang, kuda bisa mendeteksi itu Pak, kuda loh ya. Tatapan, kemudian dilus ini keningnya dibelai. Kalau belai hangat dia tahu itu. Misal nih kita ke masjid begini banyak. Kalau kita nyari seseorang kan kita nyari mendeteksi terus. Kuda lebih mendeteksi Pak. Kalau bapak disukai kuda misalkan ya, yang bapak sayang ke kuda itu terlacak di mana ada tuh. Luar biasa. Luar biasa. Itu binatang ciptaan Allah udah bisa kayak gitu. Maha suci Allah yang maha mengetahui segala-galanya.